Salam jumpa para sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi dimanapun berada. Saya, Penatua Shirley Maureen van Houten Sumangkut, presbiter dari GPIB, Jemaat Kasih Karunia Parung Serap Ciledug, Tangerang, Banten, yang pada saat ini Tuhan percayakan sebagai Ketua 4 Fungsionaris Majelis Sinode ke-21, akan membawakan renungan malam Natal ini. Pada malam Natal ini, kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun, sebelum kita masuk dalam renungan kita, mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Maha besar Engkau Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami boleh sapa melalui putramu yang tunggal Yesus Kristus. Pada malam Natal ini, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Di malam Natal ini kami hendak merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah ya Bapa, kami anak-anakmu sudah siap untuk mendengarkannya. Tenangkan hati kami, dan biarlah kuasa Roh Kudus melingkupi hati dan pikiran kami, sehingga firman yang akan kami dengar dapat kami renungkan dan dapat kami implementasikan dalam kehidupan kami. Ampuni kami akan salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan ayat Alkitab yang menjadi dasar renungan firman pada malam hari ini terambil dari Matius 1 ayat 18 sampai 25 yang menyatakan, Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Karena Yusuf suaminya seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Namun ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan seorang anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dengan setia. Para sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, jika saya bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kita yang tidak pernah memiliki masalah dalam hidupnya? Adakah? Tentunya kita bisa menjawab bahwa selama kita hidup di dunia ini, tentu kita tidak akan terlepas dari masalah. Masalah bisa muncul di mana saja, mulai dari lingkungan keluarga, gereja, pekerjaan, masyarakat, di mana saja masalah itu bisa timbul. Dan seringkali dengan banyaknya masalah yang kita temui, hal itu membuat kita tidak berani untuk menjalani kehidupan ini. Pikiran dan perasaan kita akan menjadi begitu gelap karena dikuasai oleh masalah hidup.
Bahkan ada yang mengambil jalan pintas dengan berpikir bahwa dengan jalan pintas maka masalah tersebut dapat segera terselesaikan. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, Yusuf dan Maria juga mengalami masalah. Rasa takut yang sangat dominan, yang sangat dalam mereka alami dalam pikiran dan perasaan mereka. Di mana pada waktu itu dalam kultur Yahudi, Maria mengandung sebelum mereka resmi menikah. Bisa dianggap sebagai Maria itu berzina. Dan hal ini akan memberikan dampak yang luar biasa kepada Maria. Itulah sebabnya Yusuf berpikir untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Karena bagi Yusuf, ya lebih baik Maria bercerai, dia menceraikan Maria, sehingga nama Maria tidak dicemarkan di depan umum. Kita bisa membaca dari ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Namun saudara, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, dalam kegalauan dan kegelisahan hati Yusuf, Tuhan bekerja dan mengutus malaikatnya untuk memberitahukan kepada Yusuf bahwa Yusuf tidak boleh menceraikan Maria. Karena Maria mengandung dari Roh Kudus. Dan Yusuf juga diberi tugas untuk memberikan nama kepada sang bayi itu, yaitu Yesus, yang berarti Tuhan yang menyelamatkan. Malaikat juga menegaskan bahwa kepada Yusuf bahwa Yesus sang bayi itu adalah Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kegalauan dan kegelisahan hati Yusuf tidak berkembang menjadi sikap yang salah. Yusuf memahaminya. Yusuf tetap mengambil Maria sebagai istrinya dan melanjutkan kehidupan bersama-sama dengan bayi Yesus. Keberanian dan keyakinan itu timbul karena mereka telah mendengar bahwa sang bayi itu adalah Yesus, sang Immanuel, dan Allah yang menyelamatkan dan Allah yang menyertai mereka. Sahabat GPIB yang kekasih, hati Yusuf ketika kita melihat bahwa ketika dia telah memikirkan untuk menceraikan Maria, Yusuf mempertimbangkan itu baik-baik, dan ketika malaikat datang menyampaikan kebenaran, Yusuf percaya. Yusuf percaya akan kebenaran ini, dan Yusuf melanjutkan bersama-sama dengan Maria. Saudara, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini bagaimana Allah turut bekerja, bagaimana Allah mengerti dan memahami hati Yusuf dan Maria. Dan kita juga mengerti, Allah mengerti apa yang mereka sedang rasakan itu. Di tengah gelapnya dunia ini, ada bayi Yesus yang sudah lahir. Dialah Allah yang membuat dunia ini terang. Dia bukan Allah yang menonton kita dari kejauhan, tapi dia mau hadir di tengah-tengah permasalahan yang sedang kita hadapi. Dia turut merasakan apa yang kita rasakan. Dialah Allah yang beserta kita, Allah yang memberi berkat di tengah-tengah kehidupan kita. Allah yang melindungi di tengah bahaya. Allah yang memberi hidup di tengah maut. Allah yang memberi kekuatan kepada kita bahwa kita
tidak pernah sendirian dalam menjalani hidup ini. Pada malam Natal ini, melalui firman Tuhan ini, melatih kita untuk memiliki kepekaan dalam menemukan terang Kristus di tengah terangnya kelap-kelip lampu dekorasi Natal, yang menyadarkan kita juga bahwa penyertaan Kristus itu kekal selamanya bagi kita. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, di malam Natal ini, melalui Matius 1 ayat 18 sampai dengan 25 ini, mari kita belajar dari Yusuf dan Maria. Mereka mau mendengar suara Tuhan, dan mereka tidak mengandalkan keinginan dan pertimbangan diri mereka sendiri. Kita boleh belajar untuk tulus seperti Yusuf dan Maria yang mau dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia. Jadi, walaupun saat ini kita merayakan Natal dengan berbagai pergumulan hidup, saatnya kita merefleksikan diri dan menghayati bahwa dalam setiap pergumulan yang kita alami, ternyata Yesus turut merasakan dan memberikan jalan keluar. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat. Pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, malam ini, malam Natal ini, baiklah kita merefleksikan sejak 1 Januari 2023 hingga saat ini 24 Desember 2023. Berapa besar pertolongan dan penyertaan Tuhan itu dalam kehidupan Bapak, Ibu, adik-adik, sahabat GPIB, dan saya. Dengan demikian, dengan kita merefleksikan besarnya kasih sayang Tuhan, besarnya penyertaan Tuhan, besarnya pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, maka Natal tidak akan kehilangan maknanya, tetapi justru menguatkan kita untuk terus melanjutkan kehidupan seturut dengan kehendaknya. Mari, sahabat GPIB, kita siapkan hati kita masing-masing untuk yang pertama, peka terhadap kehendak Tuhan. Dan yang kedua, kita memberikan diri kita untuk dipakai olehnya dalam menyatakan kemuliaannya. Dan yang ketiga, marilah kita memberikan diri kita untuk menjadi berkat Tuhan dimanapun kita berada, sepanjang Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kita. Dan semuanya ini akan terjadi jika kita membuka hati kita untuk mendengar suara Tuhan melalui firman Tuhan. Malam ini, melalui Night Call GPIB, Yesus inginkan untuk kita memberikan hati kita kepadanya sebagai hadiah Natal kita bagi Yesus yang telah lahir dan mati untuk kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mengakhiri Night Call kita pada malam hari ini, perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami
Terima kasih kami boleh belajar bagaimana Yusuf dan Maria memiliki ketegaran dan kekuatan dalam menjalani kehidupan mereka. Memiliki kepekaan terhadap apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Bapa yang Maha Baik, ajar kami Tuhan, untuk kami juga memiliki hati yang peka terhadap kehendak Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Dan biarlah bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak Tuhan saja yang jadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau berdoa. Kami mau bawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa Indonesia. Kami mau bawa pimpinan negara kami, Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, hingga seluruh jajaran menteri, dan sampai tempat RT RW di mana kami tinggal. Bapa, berikan mereka roh takut akan Tuhan ketika mereka menjalani tampuk pemerintahan ini. Terima kasih Bapa. Persiapan pemilihan umum kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan berdaulat di atasnya. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk Majelis Sinode GPIB dengan semua mupel dan semua jemaat yang ada di GPIB. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan menguatkan di dalam kami melayani jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Pada malam Natal ini juga kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini merayakan Natal. Mungkin mereka dalam kondisi yang tidak baik. Mungkin mereka dalam kondisi mengalami masalah. Mungkin mereka dalam kondisi yang sakit. Mungkin mereka saat ini sedang dalam problem yang besar. Tuhan, jamah mereka satu demi satu. Kami percaya ketika malam Natal ini boleh kami lalui Tuhan. Ketika kami boleh mengingat rayakan bayi Yesus yang akan lahir. Kami percaya Tuhan bahwa segala permasalahan yang dihadapi, Tuhan turut campur bekerja di dalamnya dan untuk mendatangkan kebaikan. Bagi mereka yang mungkin saat ini sudah ditinggalkan oleh orang yang dikasihi, Tuhan memberikan kekuatan juga untuk mereka. Bapa yang Maha Baik, ada banyak hal yang ingin kami minta, tapi kami percaya Tuhan menyelidiki hati kami, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami masing-masing, seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna ini, yang kami alaskan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Tuhan Yesus saat ini, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat menyongsong Putra Natal. Tuhan Yesus memberkati.